Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Cyberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Cyberkreasi Talks hanya di kanal Spotify Cyberkreasi dan YouTube Cyberkreasi. Halo semuanya, apa kabar? Kamu sekarang sedang menyimak podcast Cyberkreasi Talk, sebuah podcast yang membahas tentang literasi digital di Indonesia dengan mengundang para pakar di bidangnya. Podcast ini bisa kamu simak di kanal YouTube Cyberkreasi dan juga di kanal Spotify dengan nama yang sama, Podcast Cyberkreasi. Saya Stephanie Chandra, hari ini akan memandu obrolan kita yang bertajuk Berpendapat di Medsos, Kenapa Tidak? Nah, kita sudah kedatangan tamu spesial kita hari ini, Mbak Gilang Desti Parahita, SIPMA, seorang dosen ilmu komunikasi di Universitas Gadjah Mada, kandidat doktor di bidang Culture, Media, and Creative Industry atau CMCI di King's College London, juga anggota komunitas Jaringan Pegiat Literasi Digital atau yang disingkat JAPELIDI. Halo Mbak Gilang, apa kabar? Halo Mbak Stephanie, kabar Halo, baik. kabar Gimana baik kabar Mbak ya. Steph? Juga teman-teman yang menyimak podcast ini, moga-moga semuanya baik ya. Amin, semoga semuanya sehat. Terima kasih banyak Mbak sudah berkenan hadir di Cyberkreasi Talk kita kali ini. Eh, Iya, Mbak Gilang kan nih sebagai seorang dosen, terus juga anggota komunitas di JAPELIDI gitu ya. Terus betul. juga ternyata seorang peneliti dan akademisi di bidang new media. Boleh cerita sedikit nggak Mbak? Apa sih yang membuat Mbak Gilang akhirnya kecemplung di bidang ini? Terus aktivitas-aktivitas dan kegiatannya tuh apa aja sih? Meliputi apa aja? Em, sebetulnya begini ya, kita sebagai dosen komunikasi itu memang punya kewajiban tidak hanya mengajar, Mm-mm. tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Sebagai bagian dari pengemban misi visi Universitas Tridharma Ya. Perguruan Tinggi ya, saya kira dosen dimanapun di Indonesia memang wajib untuk mengamalkan ilmunya. Mm-mm. Nah, kebetulan karena saya ini punya spesialisasi di ilmu komunikasi, Ya. gitu ya, dan saya kira nggak hanya saya ya, dosen ilmu komunikasi manapun di Manapun ya. Indonesia punya pemahaman terkait dengan literasi media maupun literasi digital secara khusus, punya tuntutan moral saya kira untuk mengkampanyekan soal pentingnya literasi digital ini ke masyarakat luas. Karena kita melihat bahwa saat ini fenomena disinformasi digital itu semakin meluas ya di masyarakat kita ya. Dulu kita melihat fenomena itu mungkin tidak terlalu viral karena memang keterbatasan dari teknologi. Nah, sekarang dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka disinformasi digital ini mudah sekali kita temukan begitu. Sulit bagi kita untuk menahan mencegah orang tidak membuat konten hoax dan sejenisnya, tapi kita bisa mengedukasi masyarakat untuk mencerna informasi dengan lebih baik gitu. Kalau begitu aktivitas yang sehari-hari Mbak Gilang lakukan dengan komunitas itu ngapain aja sih Mbak? Yang kami lakukan itu sebenarnya bisa dibilang kami berfokus pada tindakan-tindakan yang antisipatif ya terkait dengan disinformasi digital. Artinya kita tidak melakukan debunking hoax. Kadang-kadang kita lakukan itu, tapi tidak dominan juga gitu ya. Karena hoax itu pasti akan mati satu tumbuh seribu. Jadi yang kita lakukan adalah meningkatkan kecerdasan masyarakat gitu ya, keterampilan masyarakat terkait dengan informasi begitu. Bagaimana kita bisa membedakan disinformasi dengan informasi. Dan itu menjadi fondasi yang sangat penting sebagai warga negara digital gitu ya. Jadi tidak hanya kita itu punya keterampilan untuk mencari informasi, melainkan juga mencerna informasi. Iya, benar. Begitu. Benar. Nah, ngomongin tentang informasi atau disinformasi yang ada di media digital, berarti itu kan erat juga kaitannya dengan kita nih sebagai penikmat atau tadi kata Mbak Gilang warga negara digital itu untuk punya respons. Nah, kita mau mulai masuk ke topik kebebasan berekspresi nih.
Kalau di undang-undang Betul. kan kita punya peraturan ya Mbak, dan ada hukum yang menjamin, dalam tanda petik menjamin tentang kebebasan Betul. berekspresi itu. Tapi menurut Mbak Gilang, ini ada nggak sih, mungkin nggak sih ini menjadi semacam pedang bermata dua gitu pada akhirnya? Em, untuk menyebutnya sebagai pedang bermata dua, begini sih saya melihatnya, setiap hak masyarakat, setiap hak warga negara itu pasti diikuti oleh kewajiban. Betul, ya. Gitu. Jadi tidak bisa kita membaca hak itu berdiri sendiri. Artinya jika kita punya hak untuk bebas berpendapat, Ya. kita juga Punya kewajiban ya punya kewajiban tertentu yang bersangkutan dengan hak tersebut. Ya. Itu di segala hal, gitu ya. Jadi ketika kita ingin memanfaatkan hak kita, hak itu kan bisa dimanfaatkan, bisa tidak, gitu ya. Iya, Ketika betul. kita ingin menggunakan hak kita harus tahu kewajiban kita itu apa. Nah, di setiap negara tentu hak dan kewajiban itu berbeda-beda ya. Di konteks Indonesia, kita punya hak berpendapat, berserikat, berkomunikasi, mendapatkan informasi, gitu ya. Dan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Nah, pada saat yang bersamaan, kita harus aware bahwa undang-undang yang sama atau mungkin peraturan yang lain itu menunjukkan kewajiban kita apa saja terkait dengan hak-hak tersebut. Gitu. Jadi, menurut saya memang jika hak ini adalah sebuah privilege, gitu ya, kita perlu menggunakannya dengan baik, dan kita juga bisa bertanggung jawab dalam hal menggunakannya seperti apa, gitu. Sebenarnya in terms of berbicara di muka umum atau menyampaikan pendapat di ranah media digital, apa sih menurut Mbak Gilang hal-hal yang setidaknya secara basis itu perlu diperhatikan oleh para pengguna gitu? Sebetulnya ini sama seperti kita berhubungan dengan orang lain di dunia nyata ya. Tidak hanya di dunia digital gitu. Pada dasarnya tidak banyak berbeda. Yang membedakan adalah ketika konten yang kita buat di dunia digital itu sulit sekali kita tarik kembali, gitu ya. Jadi sekali kita membuat konten digital kemudian diunggah di dunia online, maka mungkin konten itu akan selalu selamanya ada di sana. Gitu. Betul. Iya, sehingga kita harus lebih berhati-hati terkait dengan pernyataan apa yang kita buat, pendapat apa yang kita buat. Lebih-lebih kita sebagai sesama manusia itu tidak hidup sendirian ya. Jadi kita harus memperhatikan banyak hal terkait dengan kebebasan berpendapat ini, gitu ya. Nah, kalau saya sendiri ya berbicara tentang kebebasan berpendapat, sebetulnya tidak ada yang salah ya ketika kita misalnya saya bilang komika A itu nggak terlalu lucu deh. Kemudian Mbak Stefani bilang menurutku komika B lebih lucu daripada komika A. Tapi tetap aja komika A menurut saya lumayan lucu sih. Gitu. Nah, semua orang bebas kan berpendapat tentang sesuatu hal. Gitu. Bahkan misalnya mengatakan, wah Mbak Gilang menjadi narasumber podcast tidak terlalu menarik nih, misalnya. Itu bebas, orang bisa berpendapat seperti itu, gitu ya. Opininya yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah setelah pendapat itu dilontarkan di media sosial, ada pihak-pihak yang merasa misalnya harga dirinya, reputasinya, martabatnya itu tersinggung misalnya, atau dia merasa nama baiknya tercemar, dan karena ini sifatnya subjektif, gitu ya, jadi kita nggak bisa mengatakan kalau saya sudah berpendapat A, B, C, D yang mungkin terdengar jelek, terdengar menghina pihak lain, ya kamu sebagai pihak yang aku kasih pendapat seharusnya tidak boleh tersinggung, gitu. Ya itu nggak bisa juga, karena ya bagaimana saya mempersepsi pendapat orang lain pun bisa menjadi sangat subjektif, gitu ya. Ini sama kan seperti etika bermasyarakat ya. Hari-hari bermasyarakat seperti itu kan. Gitu. Kita harus mempertimbangkan bagaimana konsekuensi pendapat tersebut terhadap well-being orang lain.
ya, dan mungkin manfaatnya bagi masyarakat luas gitu. Berarti dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat, kebebasan itu bukan berarti tanpa batas gitu ya, Mbak? Iya, memang tidak bisa bebas berpendapat dengan sebebas-bebasnya, alias tidak bertanggung jawab dan tidak diikuti dengan kewajiban gitu ya. Bahkan Konvenan PBB itu menyebut kebebasan berpendapat itu masih ada aturan-aturannya gitu ya. Menurut saya sih sebagai pihak yang berpendapat ya, kita harus paham dulu apa tujuan kita berpendapat gitu ya. Apakah kita mau menyampaikan keluhan atas suatu produk gitu ya, menyampaikan kritik atau masukan terhadap pemerintah, atau menceritakan pengalaman pribadi gitu ya. Nah ini kita harus paham dulu gitu ya. Jadi jangan asal bunyi gitu ya. Asbun ya. Kalau orang karena kita... setiap pernyataan kita pasti ada konsekuensi gitu ya. Lalu setelah kita menimbang tujuan dari pendapat kita lihat lagi apakah pendapat kita ini sudah didukung oleh data-data atau fakta-fakta atau argumen yang benar, yang kuat gitu. Apakah fakta yang menjadi tolak pendapat kita itu sudah betul. Jangan sampai pendapat kita itu bertolak dari fakta yang salah. Karena kalau faktanya salah, hal itu bisa implikasinya mengarah kemana-mana ke ya, defamation, slander, atau pencemaran nama baik gitu. Nah itulah yang harus kita perhatikan. Yang kedua ya, kemudian yang ketiga menurut saya adalah terkait dengan platform kita berpendapat. Tempatnya nah, ya, misalnya Mbak. Nih, iya ini seperti konteks waktu dan tempat nih. Misalnya nih, jika kita berpendapat mereview sebuah produk komersial katakanlah, ya kita mereviewnya di situs web yang memang digunakan untuk mereview produk kosmetik misalnya. Di situ ada tanda bintang, di situ ada testimoni. Nah, kita ikuti saja aturannya, begitu kan? Mungkin di situ kita diminta untuk menunjukkan bukti before and after kita menggunakan produk tertentu gitu. Nah, itu adalah cara dari platform yang bersangkutan untuk menjaga menjaga testimoni review itu tetap objektif, walaupun ini didapat dari penggunaan individu. Namun ketika kita misalnya nih mereview produk kecantikan di media sosial kita sendiri atau di situs blog kita sendiri, nah kita harus, menurut saya sih untuk konteks Indonesia ya, harus lebih hati-hati. Kita mau menyebut produk itu mengandung pemutih atau produk itu berbahaya, ya kita harus tegaskan mengapa kita bisa sampai pada kesimpulan itu. Ya, misalnya kita mengatakan produk ini berbahaya. Nah, berbahayanya di sisi apa? Betul. Misalnya mengandung bahan apa? Batas hidrokinon yang tidak sesuai atau apapun gitu ya. Kita harus tunjukkan mungkin bukti ilmiahnya seperti apa. Harus hati-hati gitu. Lalu hal lainnya perlu kita pertimbangkan tentu saja, apakah pendapat itu akan berdampak tertentu pada pihak yang kita beri pendapat itu ya, kita review, yang kita assess itu ya, secara fisik maupun mental, gitu ya. Misalnya nih, sering terjadi kan, netizen itu mengatakan bahwa si artis A seperti emak-emak di kampung, pesek hitam, cacat, tonggos dan sebagainya. Pendapat itu potensi melemahkan keselamatan dan kesehatan mental pihak lain itu, ya sangat besar kemungkinan iya gitu ya. Dan secara umum kita bisa melihat ya itu tidak pas ya ketika kita menyampaikan kekurangan dalam tanda kutip orang lain secara terbuka. Itu tidak sesuai dengan norma kita sosial, ya sebagai bagian dari masyarakat gitu. Besar kemungkinan pendapat itu akan masuk dalam ya kategori penghinaan gitu benar. Menyebut hal-hal yang tidak menyenangkan terkait dengan pihak lain. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan selain memang akan berdampak secara fisik. maupun mental gitu kan. Itu. Baik. Lalu yang juga menurut saya penting adalah apakah pendapat itu juga mengandung unsur untuk tindakan membenci atau merugikan pihak lain secara spesifik gitu. Misalnya kita mengajak
pihak lain untuk melakukan pengerusakan fasilitas publik atau kepemilikan pribadi gitu ya. Nah itu jelas tidak diperbolehkan ya di negara hukum seperti Indonesia. Lalu juga apakah pendapat kita ini masuk ke dalam ungkapan kebencian atau diskriminasi terhadap pihak lain, ya kelompok tertentu, suku, agama, ras, adat, orientasi seksual, bahkan status sosial ekonomi orang lain, gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini yang saya kira sebagai masyarakat perlu kita pelajari ya sedini mungkin ya kebiasaan pendapat yang baik, gitu, sehingga ketika nanti dewasa bermedia sosial kita juga tahu cara mengungkapkan opini, pandangan tanpa harus merugikan pihak lain. Betul. Nah, yang sering terjadi ini kan ternyata banyak ya netizen masih anak-anak itu menggunakan media sosial lalu membuat pernyataan-pernyataan yang mengarah ke kebencian. Iya, betul. Berarti membiasakan bermedia sosial dengan baik itu juga menjadi perlu gitu ya, Mbak? Betul. Dan ini tidak instan, dan ini tidak tiba-tiba gitu ya. Anak usia 10 tahun, 11 tahun, tahu cara berpendapat di media sosial. Tentu saja tidak. Itu butuh sosialisasi, edukasi dari rumahnya dia sendiri maupun di sekolah, saya kira ya. Ya. Baik, kalau begitu Mbak, mari kita nafas dulu dan kita jeda sebentar. Teman-teman, tetap saksikan Si Berkreasi Talk kali ini. Habis ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang kebebasan berekspresi, khususnya kepentingan-kepentingannya, serta apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kaitannya dengan berekspresi di media sosial. Jangan kemana-mana, tetap di Si Berkreasi Talk. Si Berkreasi Talk. Teman-teman, selamat datang kembali di Si Berkreasi Talk. Di segmen yang pertama tadi, kita sudah membahas tentang kebebasan berekspresi. Dan ternyata yang disebut dengan kebebasan berekspresi yang adalah hak kita sebagai warga negara itu nggak lepas dari tanggung jawab ataupun kewajiban kita. Di segmen yang kedua, bakal lebih seru lagi nih teman-teman, tentang apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya ketika kita mau menyuarakan sesuatu di media sosial. Kita masih bersama dengan Mbak Gilang di sini. Mau tanya nih Mbak, tadi kan di segmen pertama kita udah ngomongin tentang kebebasan berpendapat sebagai sebuah hak yang harus diimbangi dengan kewajiban kita juga. Artinya harus memperhatikan kaidah-kaidah dan harus sesuai atau taat aturan begitulah. Menurut Mbak Gilang, apakah itu seharusnya membuat kita jadi bungkam gak sih? Membuat kita jadi takut, malahan ya udahlah daripada gue ribet mengikuti aturan lebih baik gue diem aja gitu. Diem aja gitu ya. Iya. Sebetulnya yang memiliki perasaan itu mungkin belum mempelajari betul ya tentang haknya sebagai warga negara. Menurut saya terutama kaitannya dengan hak politik gitu ya. Setiap warga negara Indonesia itu berhak sekali untuk berpendapat dimanapun forumnya. Dulu mungkin forum untuk berpendapat itu terbatas ya di warung kopi, di ruang-ruang yang lebih privat, diwakili oleh mungkin orang-orang terpilih yang duduk di majelis gitu ya, dan kita tidak tahu persis apa yang mereka katakan di sana. Tetapi sekarang dengan adanya pers konvensional, apalagi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, sebetulnya tidak ada masalah gitu ya. Kita mau berpendapat di forum manapun gitu ya, di media sosial, di media online, ini adalah sebuah hak kita sebagai warga negara, dan memang teknologi harus kita manfaatkan untuk memperkuat demokrasi, gitu ya, bukan untuk menghambat demokrasi gitu. Atau malah ya, cuma memang kita harus pahami bahwa kita ini kan tidak hidup sendirian sebagai anggota masyarakat ya. Ada pihak lain yang mungkin juga memiliki pendapat yang berbeda, gitu ya. Jadi kita tidak bisa selalu berharap pendapat kita itu akan disetujui oleh orang lain. Betul. Jadi ketika ada pihak lain yang merasa tidak setuju dengan pendapat kita, ya itu wajar. Betul, dan misalnya kita diminta untuk berargumen dan segala macam, ya kita harus menyambut itu gitu kan. Dan ketika memang ada aturan main ya untuk berpendapat sebagai warga negara yang baik, ya tentu kita harus memahami aturan itu gitu ya. Buat saya ini sebetulnya bukan hal yang sulit ya sebetulnya.
untuk dilakukan oleh warga negara kita gitu ya. Yang menjadi sulit adalah memang sejak kecil kita tidak dibiasakan untuk berpendapat, betul. gitu ya. Iya. Baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah, gitu. Jadi ketika kita punya suara yang berbeda, ini terlepas benar atau salahnya suara itu ya, kita dianggap tidak konform secara sosial. Kita dianggap tidak menjadi bagian dari kelompok tersebut kalau kita tidak punya pendapat yang sama, penampilan yang sama, ya kan, cara berekspresi yang sama gitu. Kita merasa tidak nyaman, gitu ya, dengan perbedaan ini, gitu ya. Padahal menurut saya di masyarakat yang demokratis, semakin kita berbeda pendapat, semakin kita berekspresi dengan cara yang berbeda, seharusnya semakin baik gitu. Yang harus dirayakan itu perbedaan itu gitu. Nah, ketika seseorang punya pendapat yang berbeda, itu justru malah memperkaya kita, gitu kan. Ketika saya mengatakan komika itu tidak terlalu lucu, misalnya, karena buat saya humor-humornya itu tidak menyentil kehidupan saya pribadi, gitu ya, tidak berhubungan dengan kepentingan saya sebagai individu. Saya lebih suka humor-humor yang mengkritisi permasalahan publik misalnya, tidak slapstick semacam itu. Nah, perlu kan kita punya pendapat semacam itu di ruang publik, gitu. Kenapa tidak, gitu ya? Dan ini berlaku di banyak area kehidupan. Saya kira ini cara kita berkembang ya sebagai sebuah masyarakat. Tanpa adanya pendapat, tanpa adanya opini, tanpa adanya kebebasan berekspresi, kita sebagai masyarakat itu tidak akan berkembang, gitu ya, kan berhenti di itu aja, gitu ya. Status quo, kita nggak akan jujur dengan keadaan kita sekarang bahwa mungkin memang ada masalah di masyarakat kita saat ini terkait dengan mungkin kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan segala macam. Begitu. Apa sih yang mesti dipersiapkan oleh pihak-pihak yang dalam tanda petik diberi komentar ketika dia menerima sesuatu yang sebenarnya sopan, penyampaiannya sesuai, tapi nggak bisa dia terima karena sifatnya sangat subjektif. Jadi apa yang bisa pesan apa sekiranya yang menurut Mbak Gilang perlu didengar oleh orang-orang yang mungkin sekarang berada di skena publik, kemudian banyak menerima respons baik pro maupun kontra. Bisa melakukan apa sih Mbak dengan opini-opini itu? Iya, ini terutama bagi kalangan yang memang berada di kekuasaan ya, atau mereka yang menjadi public figure, yang populer. Popularitas itu adalah sebuah power juga, gitu ya. Nah, mereka yang berada di kekuasaan, yang populer, itu harus menyadari bahwa semua tindakannya itu pasti diamati oleh anggota masyarakat. Benar. Dan ada resiko setiap tindakannya itu akan dikritisi, diberi masukan, atau bahkan mungkin dianggap tidak bagus, gitu ya. Nah, sebagai public figure, sebagai mereka yang berada di kekuasaan, sebaiknya yang dilakukan itu tidaklah dengan membungkam kebebasan berpendapat itu dengan misalnya menggunakan undang-undang ITE, gitu ya, untuk membungkam mereka yang berpendapat. Tentu itu tidak bijaksana, gitu ya, karena memang adalah tugas dari masyarakat untuk memberikan masukan kepada mereka yang berkuasa, dan adalah sebuah kewajiban bagi penguasa untuk mendengarkan mereka yang powerless, gitu ya, yang voiceless di masyarakat. Nah, kebebasan berpendapat ini adalah ya, cara bagi masyarakat untuk mengimbangi kekuasaan itu tadi, gitu ya. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat ini menjadi sangat penting, dan menghormati hal itu menjadi sangat penting. Justru akan menjadi sesuatu yang bijaksana jika penguasa yang dikritik, public figure yang dikritik itu mendengarkan ya apa yang menjadi pesan utama dari kritik tersebut. Ya, jika memang harus mengakui ada yang salah, akui saja, atau
jika harus meminta maaf ya minta maaf saja. Ya memang begitu ya, kita sebagai manusia itu kan memang ada saat benar, ada saat salah, dan Betul. mungkin pihak lain yang menyampaikan hal itu, dan kita sebagai penguasa ya katakanlah ya, misalnya saya di posisi itu ya, saya harus mengakomodasi gitu ya, apa yang menjadi keresahan di balik pendapat itu gitu. Kalau ngomongin tentang efek samping atau keberlanjutannya, kadang-kadang kalau kita menyampaikan sesuatu khususnya di ranah digital, itu kan jejaknya mungkin akan sangat sulit sekali hilang atau bahkan nggak akan pernah bisa. Betul. Lalu kemudian muncul istilah yang disebut dengan cancel culture, yang mungkin pada beberapa kejadian itu kemudian akhirnya menghalangi atau membatasi orang ini untuk kemudian melangkah atau mungkin mengganggu karirnya dan segala macam. Menurut Mbak Gilang, apakah itu merupakan salah satu taktik atau cara yang disebut yang notabene merupakan gatekeeper atau menjadi penghalang justru untuk orang jadinya nggak berani melakukan apapun? Ya, memang fenomena itu biasa kita sebut dengan cancel culture ya. Jadi ketika netizen merasa bahwa suatu sosok, figur, bahkan mungkin produk dan institusi komersial itu dianggap tidak sesuai dengan value yang saat ini diyakini secara kolektif, ya, mereka melakukan boykot atau penolakan atau setidaknya memberikan label tertentu terhadap sosok tersebut ya. Misalnya ya kemarin kasus Saiful Jamil gitu ya. Menurut saya ini bukan hal yang benar-benar baru ya. Kita sudah melihat cancel culture ini sejak dulu. Banyak aktivis di masyarakat yang misalnya mengajak untuk tidak menggunakan produk jaket atau tas yang terbuat dari kulit hewan, gitu kan. Nah itu juga sebuah cancel culture gitu ya. Cuma ketika hal itu disampaikan di media sosial dan kadang-kadang tindakan yang kita kritisi, tindakan yang ingin kita cancel itu juga muncul pertama kali di media sosial. Misalnya J.K. Rowling yang membuat pernyataan seakan-akan dia homofobia gitu ya. Itu kemudian akan menimbulkan backlash ke pihak yang mau di-cancel itu kan. Nah, buat saya ketika cancel culture ini bertujuan untuk mengkritisi diskriminasi ras, rasisme, kemudian hal-hal yang dianggap merugikan masyarakat secara luas gitu ya, misalnya seksisme, pelecehan seksual dan segala macam yang melanggar norma-norma kita, tidak masalah gitu ya. Itu adalah sebuah cara untuk bahkan menurut saya ya, gitu, to voice the voiceless and to empower the powerless gitu kan. Tanpa adanya cancel culture, mungkin persoalan Saiful Jamil, persoalan homofobia itu dianggap tidak masalah gitu kan. Padahal buat kita itu mungkin di masyarakat tertentu dianggap ya itu masalah. Masa sih kita biarkan seorang mantan narapidana kejahatan pedofilia misalnya itu melenggang kangkung begitu saja di televisi yang meminjam frekuensi publik gitu kan. Nah itu yang kita ingin lakukan dengan cancel culture. Tetapi jika cancel culture itu justru malah meng-cancel hal-hal yang baik di masyarakat, itu yang harus kita tolak gitu. Pertanyaan terakhir Mbak, apa sih harapan pribadi Mbak Gilang terkait dengan kebebasan berpendapat di media sosial secara umum untuk kita sebagai pengguna gitu? Menurut saya sih kita sebagai anggota masyarakat perlu menyadari hak-hak kita sendiri ya sebagai warga negara ya, bahwa memang kita berhak untuk berpendapat ya, mendapatkan informasi, memproduksi informasi di berbagai konteks, baik pertemuan publik tatap muka maupun termediasi gitu. Dan hal itu memang harus kita budayakan ya, bagaimana berpendapat
dengan baik di media sosial gitu ya. Artinya harus kita dukung dengan fakta yang jelas, data-data, dan kita berani untuk berargumentasi gitu ya. Semakin kita pandai gitu ya, berdialektika gitu ya. Jadi ada satu pihak berpendapat, kemudian pihak lain menanggapi, dan ini juga kembali menanggapi, merespon itu ya. Ini justru adalah sesuatu yang sehat bagi masyarakat yang demokratis. Siapa tahu dengan kita berdialog, berdialektika secara luas di media sosial, kita bisa menemukan solusi, menyepakati suatu hal gitu kan. Dan ini bisa melakukan bisa menjadi sebuah kritik terhadap status quo gitu ya, bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi semua pihak. Nah, memang saat ini masih ada beberapa pasal di Undang-Undang ITE yang menjadi kontroversi, terutama terkait pencemaran atau penghinaan nama baik gitu ya. Nah, ini patut kita refleksikan gitu kan. Kita harus melihat secara proporsional. Sebaiknya ketika kita berpendapat itu memang pendapat yang bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Tidak digunakan untuk menyerang pihak lain hanya untuk menjatuhkan pihak lain. Itu tidak benar gitu ya. Melainkan untuk mencari solusi atas suatu masalah atau mengekspos suatu masalah agar ini menjadi concern bersama, agar kita bisa cari jalan keluarnya. Itu seharusnya begitu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak atas insight-insight-nya. Ternyata dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat harus ada niat baik dalam arti mengkonstruksi sesuatu yang ingin dikritisi dan bukan isinya hanya penyerangan-penyerangan gitu ya Mbak. Mungkin itu yang teman-teman di sini, terima kasih banyak juga sudah menyimak dan menyaksikan. Semoga pesan-pesan ini sampai dan kemudian bisa diimplementasikan dalam keseharian. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Gilang sudah hadir dan berbagi dan sama-sama Mbak Steph. Senang sekali ada Mbak Gilang di sini dan membuka horizon kita, membuka pandangan kita tentang kebebasan berpendapat. Saya Stephanie Chandra akan menutup sesi kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Cyberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Cyberkreasi Talks hanya di kanal Spotify Cyberkreasi dan YouTube Cyberkreasi.